semuanya, apa kabar? Kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa itu teks prosedur. Selanjutnya, langsung saja dilihat ya, simak materi ini agar kalian juga memahami apa itu teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah bahan tertulis untuk dasar menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuannya tak lain adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses. Macam-macam teks prosedur yaitu ada cara membuat sesuatu, menggunakan alat, serta melakukan kegiatan. Ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri yakni menggunakan pola kalimat perintah yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat, serta yang terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut akan disebut juga sebagai shift. Struktur dari teks prosedur sendiri yakni ada judul, tujuan, bahan dan alat, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan, dan yang terakhir tentu saja adalah penutup. Kaidah kebahasaannya yang pertama ada kalimat perintah, saran dan larangan, penggunaan kata kerja dengan ukuran, penggunaan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Coba kita simak video selanjutnya yuk untuk memahami bagaimana teks prosedur. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat sate kambing Madura. Sate atau satai merupakan makanan kebanggaan khas Indonesia yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk sedemikian rupa dengan tusukan lidi tulang daun kelapa atau bambu, kemudian dipanggang menggunakan bara arang kayu. Biasanya sate disajikan dengan berbagai macam bumbu yang bergantung pada variasi resep sate. Penasaran cara membuatnya? Yuk simak video berikut ini. Semoga kita bisa tahu cara membuat sate ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk membuat sate kambing khas Madura. Hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan daging kambing yang sudah diiris-iris. Yang kedua, saya sudah menyiapkan sujen atau dalam bahasa Jawanya itu biting. Yang ketiga, 5 siung bawang merah. Yang keempat, siapkan 9 siung bawang putih. Yang kelima, siapkan ketumbar. Yang keenam, siapkan jahe. Yang ketujuh, siapkan merica. Yang kedelapan, siapkan 1 butir kunir. Yang ke-9, kalian juga perlu menyiapkan 1 butir serai. Yang ke-10, kalian cukup menyediakan 1 butir laos. Yang ke-11, saya sudah menyiapkan 4 butir daun jeruk. Yang ke-12, daun salam secukupnya. Dan yang terakhir adalah kemiri. Mungkin untuk alat dan bahannya itu saja. Langsung saja ke tahap pemrosesannya ya teman-teman. Ya, pada tahapan ketiga ini merupakan tahapan pembuatan bumbu sate kambing khas Madura. Di sini saya sudah menggabungkan antara bawang merah, bawang putih, serai, daun salam dan daun jeruk, dan kemiri. Kita masukkan ke dalam blender. Yang kedua ada ketumbar, merica, kunir, dan laos, serta ada jahe. Kita juga masukkan ke dalam blender. Yang terakhir adalah kita berikan sedikit air putih. Baik, kita tutup blendernya. Kita blender sampai halus.
ditumbuk sampai halus ya teman-teman. Mungkin dalam memblender ini mungkin diperlukan sedikit banyak waktu ya teman-teman. Ya, mari kita lihat bumbu yang sudah jadi. Jadi bumbu yang sudah jadi itu bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, untuk itu kita kasih ke piring terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, jadi inilah bumbu yang sudah di blender tadi. Warnanya itu agak kuning. Baik, kita langsung menuju ke proses yang keempat ya Nana. Ya, sebelum menuju ke tahapan kedua, sebaiknya kita mencuci tangan kita terlebih dahulu agar bakteri tidak menempel pada daging kambing. Sesudah kita mencuci tangan, langsung saja ke tahap pemrosesannya. Pada tahap ini kita hanya menusukkan daging kambing ke sujen. Saya saranin hanya 3 irisan saja, karena itu menurut saya itu sudah cukup. Dibuat sebanyak mungkin ya teman-teman. Pada tahapan ini kalian juga harus berhati-hati agar kalian itu tidak terkena tajamnya sujen. Mungkin segini saja sudah cukup teman-teman. Ini tadi saya sudah menusukkan daging kambing sebelum pembuatan video ini. Langsung ke tahap ketiga ya teman-teman. Ya, pada tahapan keempat ini merupakan tahapan pembumbuan sate kambing yang dilakukan dengan cara simple teman-teman, yaitu yang pertama beri bumbu tadi yang sudah dibuat. Kita taburi saja secukupnya ya teman-teman. Ya, segini saja sudah cukup. Yang kedua adalah diberi kecap. Diberi secukupnya saja teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu kita puter-puterin sate ini agar bumbunya meresap. Ini kayaknya sambelnya, maksud saya kecapnya kurang teman-teman, jadi kita tambahin lagi. Ya, kita putar-puterin lagi agar bumbunya meresap. Ya, mungkin ini bumbunya sudah meresap. Langsung ke tahap kelima ya teman-teman. Ya, pada tahapan kelima ini adalah tahapan pembakaran sate. Sate tadi yang sudah dibumbui lalu dibakar ke panggangan. Lalu jangan lupa untuk dikipasin. Ya, ini satenya sudah setengah matang.
lalu kita bumbui lagi. Lalu setelah dibumbui lagi, kita masukkan ke dalam panggangan lagi untuk dibakar. Lalu sesudah ini kita bakar sampai menuju kematangan. Ya teman-teman, ini sudah matang. Lalu kita sajikan saja ke dalam piring. Ya, pada tahapan akhir adalah kita memberi sedikit kecap kepada sate kambingnya. Kemudian kita memberikan sedikit lombok dan sedikit bawang merah. Dan yang terakhir adalah kita sedikit memberikan tomat. Ya, saya akan bawakan ke tempat yang lebih agak terang. Ya, mungkin ini jadinya ya teman-teman, sate kambing khas Madura. Coba rasakan teman-teman, rasanya mantap.